Asrama Bosbo yang berada di Jalan Diponegoro, Kota Madiun merupakan bangunan tua peninggalan zaman penjajahan Belanda yang kini dimanfaatkan sebagai tempat tinggal bagi anggota Korem 081 di Rotsa Jaya. Di lahan seluas lebih dari 4,5 hektar itu, dulunya masih banyak terdapat lahan tidur yang belum dimanfaatkan. Namun, di tangan Danrem 081 di Rotsa Jaya, Kolonel Infantri Denny Rejeki, kini lahan tidur itu diolah menjadi lahan produktif untuk memperkuat ketahanan pangan nasional. Salah satunya yakni budidaya tanaman melon yang ditanam di lahan seluas 1.400 meter persegi. Terdapat pula berbagai macam demplot pertanian, mulai dari padi jenis japonica dan sangkuriang, serta kacang-kacangan seperti kacang panjang, mentimun, dan kacang tanah. Tak hanya untuk pertanian, lahan tidur di Asrama Bosbo sekarang juga dimanfaatkan untuk budidaya ikan tawar yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai sarana edukasi atau tempat pemancingan. Lahan-lahan pertanian tersebut dalam waktu dekat juga siap digunakan sebagai tempat diklat bagi para babinsa di jajaran Korem 081 di Rotsa Jaya dengan menghadirkan berbagai narasumber yang berpengalaman dan berkompeten di bidangnya. Dengan begitu diharapkan para babinsa di jajaran Korem 081 di Rotsa Jaya akan mempunyai bekal pengetahuan di bidang pertanian yang dapat dimanfaatkan untuk dirinya ataupun masyarakat di wilayah binaannya. Kita berada di lahan demplot buah melon. Jadi buah melon ini ditanam di area 1.400 meter persegi. Ini tepatnya ada di Bosbo. Jadi Bosbo ini asrama daripada Korem 081 yang mana kita memanfaatkan lahan tidur yang ada untuk ketahanan pangan. Sekarang yang ada di sini yang 1.400 meter ini semuanya ditanam melon. Kemudian di sini ada juga lahan pertanian, demplot padi, sangkuriang, ya, sama dengan jenis japonica. Ya. Kemudian di sampingnya kita buat juga ada perikanan. Ya, nanti di sini juga tanam lele. Kemudian kita tanam juga untuk ikan yang nanti bisa dijadikan edukasi wisata pemancingan. Selain itu juga ada demplot, kita tanam sekitar kurang lebih 400 meter persegi, itu ada kacang-kacangan. Ya. Jadi kita tanam kacang, kemudian tanam timun, ya, itu kacang tanah. Dan itu nanti kita tanam ini hasilnya kembali kepada anggota dan kita kasihkan ke masyarakat. Dan harapan dengan kita membuat demplot semacam ini nanti sebagai edukasi juga kepada anggota yang rencana kita akan melaksanakan diklat kepada babinsa di jajaran untuk bagaimana cara menanam melon, bagaimana menanam padi, kemudian menanam kacang-kacangan termasuk jagung-jagungan. Kita akan panggil nanti ahli-ahlinya. Nah, setelah kita melaksanakan diklat, nantinya diharapkan semua jajaran, khususnya babinsa, setelah mengetahui bagaimana cara bertani, bagaimana cara berkebun, nanti bisa disampaikan kepada masyarakat sehingga menjadi pembelajaran juga untuk ilmu babinsa sendiri apabila nanti mungkin di akhir-akhir penugasan ya akan mendekati pensiun, mereka minimal mempunyai bekal juga bisa memberikan pembelajaran kepada warganya, warga binaannya. Nah, ini sekarang kita lihat di sini, ini melon ini sudah ditanam kurang lebih 22 hari. Jadi proses pengolahan, kemudian pembedengan, setelah pembedengan pemasangan apa ini? Plastik nusa, kemudian pemasangan kayu, bambu ya, bambu. Tajir ya, kalau namanya tajir. Kemudian benih, waktu itu kita
semai dulu, kemudian kita tanam. Ini 22 hari. Siap, betul. Ya, 22 hari diharapkan nanti di hari berapa? Nanti setelah 22 hari kita nunggu buah lagi, batang yang ke-567 untuk proses seleksi buah. Oh, seleksi buah. Siap, seleksi buah. Jadi pada saat nanti ke hari ke Sekitar umur 40-an ya? Siap. 40 harian, karena nanti kita ambilkan bibit yang terbaik di batang ke-5 dan ke-7, harapannya melonnya nanti besar-besar. Sehingga hasil dari kebun ini akan lebih baik. Jadi kendala pun di katakan kebun melon ini setelah menggunakan pupuk, ya, pupuk APC dari organik ya, cair. Kemudian satu lagi menggunakan pupuk serbuk dari produk Jito. Ini bagus, perkembangannya bagus. Hanya ada satu aja, memang hambatannya masalah hama, kendalanya hama. Tapi hama pun sudah bisa diatasi dengan kita coba memberikan pestisida ya. Siap, sama insektisida. Dengan insektisida. Sehingga sekarang hama bisa dikendalikan. Ini salah upaya-upaya yang kita lakukan Korea 081 khususnya dalam rangka mendukung ketahanan pangan. Kita harapkan dengan Demplot yang ada di Bosbau ini menjadikan pembelajaran bagi kita semuanya, khususnya jajaran Korea 81, untuk bagaimana mendukung program pemerintah, khususnya ketahanan pangan yang sudah diperintahkan oleh Bapak Kasat.